Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas integral lipat 2 pada batas persegi panjang. Kita akan membahas contoh yang pertama ya. Diberikan integral dari 0 sampai 2, 1 sampai 3 ya, terhadap x kuadrat y. Nah, kita integralkan dulu terhadap y dan kedua terhadap x. Nah, cara sederhananya kita pisahkan dulu integralnya. Integral dari 0 sampai 2 ya. Terus y-nya sebagai konstanta, berat x kuadrat sebagai konstanta, maka kita pindahkan ke kiri x kuadrat. Nah, terus kita fokus integral terhadap y-nya dulu ya. Integral 1 sampai 3 y dy dx. Nah, ini sama dengan integral y dy, hasilnya adalah setengah y kuadrat dengan batasnya dari 1 sampai dengan 3 ini dx. Setelah itu kita integralkan, kita substitusi ya batas dari y, jadi hasilnya sama dengan integral 0 sampai 2 x kuadrat. Karena setengah konstanta bisa kita pindahkan ke kiri, setengah x kuadrat. Terus kita substitusi batas y-nya 3 kuadrat dikurangi dengan 1 kuadrat. Nah, ini dx. Nah, 3 kuadrat kurang 1 kuadrat sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4. Kita pindahkan ke kiri ya. Nah, dia konstanta, integral 0 sampai dengan 2 x kuadrat dx. Setelah itu kita integralkan x kuadratnya, hasilnya sama dengan 4/3 x pangkat 3 dengan batasnya adalah 0 sampai dengan 2 ya. Setelah itu kita substitusi 2 dan 0 nya, jadi 4, ini 4/3 jadinya, dikali dengan 2 pangkat 3 dikurangi dengan 0 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 8. 8 kali 4 jadi 32/3. Inilah hasil integral untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Sini diberikan integral x kuadrat plus 2y. Nah, jadi sederhananya kita bisa integralkan dulu terhadap x, kemudian terhadap y. Nah, jadi kita pisah dulu integralnya dari 0 sampai dengan 2 ya. Kita fokus ke integral terhadap x. Integral 0 sampai 1 x kuadrat plus 2y dx dy ya. Jadi integral terhadap x nya dulu, baru terhadap y. Nah, sekarang integral terhadap x sampai 2, hasilnya adalah integral x pangkat 2/3 x pangkat 3 integral dari 2y terhadap x. Jadi hasilnya 2yx. Nah, dengan batasnya 0 sampai dengan 1. Langkah berikutnya, kita bisa substitusi 0 dan 1 ke dalam hasil integral dari terhadap x. Nah, sama dengan integral 0 sampai dengan 2. Sekarang kita substitusi 1 dan 0 ke dalam hasil integral terhadap x tadi. Kalau kita substitusi 1, hasilnya 1/3 dikali 1 pangkat 3 ditambah dengan 2 kali y dikali 1. Ini substitusi batas atasnya dikurangi batas bawah, 1/3 dikali 0 pangkat 3 ditambah dengan 2y dikali 0. Kita jabarkan dulu hasilnya, setelah itu kita integralkan terhadap y. Kalau yang sebelah sini hasilnya sudah pasti 0 ya. Kemudian sisa yang sebelah kiri, jadi 1/3 ditambah dengan 2y.
Nah, berikutnya integral terhadap Y hasilnya adalah sepertiga Y ditambah dengan 2 dikali dengan setengah Y kuadrat. Batasnya dari 0 sampai dengan 2. Setelah itu 2-nya kita coret ya. 2 bagi 2 jadi 1. Sekarang substitusi 2 ya. Jadi sepertiga dikalikan dengan 2 ditambah dengan 2 kuadrat dikurangi dengan batas bawahnya sepertiga dikali dengan 0 ditambah dengan 0 pangkat 2. Hasilnya sama dengan ini 2/3 ditambah dengan 4 sama dengan 14/3. Inilah jawaban untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3, integral terhadap Y terlebih dahulu. Jadi ini bentuk pecahan kita sederhanakan dulu bentuknya, jadi integral 3 sampai dengan 4, integral 1 sampai dengan 2. Ini menjadi X tambah Y pangkat min 2 dy dx. Setelah itu kita integralkan terhadap Y nya terlebih dahulu, integral 3 sampai 4. Nah, jadi ini kita sederhanakan dulu bentuknya, integral 1 sampai dengan 2 X plus Y pangkat min 2 dy dx. Nah, ini integral substitusi dengan cara memisalkan ya. Kita misalkan O sama dengan X plus Y. Nah, maka du nya integral turunan terhadap Y adalah X jadi 0 ya, terus Y jadi dy. Nah, jadi ini sama dengan integral 3 sampai dengan 4, integral 1 sampai dengan 2 jadi U pangkat min 2, ini jadi du dx ya. Kemudian integral U pangkat min 2 kan hasilnya 1 per min 2 tambah 1, jadi hasilnya min 1. Jadi integral 3 sampai dengan 4 ini jadi min U pangkat min 1 sampai dengan 2, terus ini dx. Nah, karena 1 dan 2 ini merupakan batas dari si Y ya, Y1 sama dengan Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, maka kita terlebih dahulu substitusi ya yang kita misalkan tadi ya, dengan U dengan X plus Y, sehingga integralnya menjadi min X plus Y pangkat min 1 dx dengan batasnya adalah 1 sampai dengan 2. Jadi minnya negatifnya kita pindahkan ke depan, 3 sampai 4, substitusi 1 dan 2 ke dalam X, ke dalam Y, jadinya X, karena dia pangkat min 1 dia akan menjadi 1 per X ditambah dengan 2, ini batas atasnya, batas bawahnya adalah 1 per X ditambah dengan 1, ini dx. Berikutnya integral terhadap X, ini kita bisa pecah satu-satu ya, jadi integral 3 sampai dengan 4 jadi min 1 per X plus 2 ya, negatif kita kalikan ya ke seluruhnya, jadi min 1 per X plus 2 ditambah dengan 1 per X ditambah dengan 1 dx. Kita pecah dulu integralnya, jadi integral ditambah dengan integral 3 sampai 4 1 per X ditambah 1 dx. Nah, sekarang integral dari min 1 per X tambah 2. Ini sederhananya kita bisa menggunakan substitusi ya. Jadi kita bisa memisalkan lagi. Misal P sama dengan X plus 2, maka dP sama dengan dx ya. Terus yang ini kita bisa misalkan dengan sembarang Q, misalnya sama dengan X plus 1, maka dq nya sama dengan dx. Tinggal kita menggantikan P dengan X plus 2 dengan P, X plus 1 dengan Q.
dx nya kita ganti dengan dp sama dq. Integral 3 sampai dengan 4 ini akan menjadi min 1 per p ya. Ini dp, dx nya ganti dengan dp ditambah dengan integral 3 sampai dengan 4 1 per q dq. Nah, integral min 1 per p hasilnya adalah min ln p. Integral 1 per q adalah ln q. Batasnya adalah 3 sampai dengan 4. Nah, karena batasnya ini miliknya si x ya, x3 dan x sama dengan 4, maka kita akan mengganti p dan q dengan yang kita misalkan tadi ya. Nah, tadi bentuk ini kita bisa tukar posisinya jadi ln q dikurangi ln p, dimana ln q nya sama dengan x plus 1, terus ln p nya adalah ln x ditambah dengan 2. Batasnya 3 sampai dengan 4. Langkah berikutnya, kita bisa substitusi x sama dengan 3 dan x sama dengan 4. Kita substitusi dulu terlebih dahulu batas atasnya, jadinya ln 5 dikurangi ln 6. Ini batas atasnya, dikurangi batas bawahnya adalah ln 4 dikurangi ln 3. Nah, setelah itu kita bisa sederhanakan bentuknya jadi ln bukan ln 3 tapi ln 5. 3 tambah 2 jadi 5, ln 5. Nah, ini sama dengan min ln 6 atau ln 5 ditambah ln 5 jadi 2 ln 5. 2 ln 5 dikurangi dengan ln 6 dikurangi dengan ln 4. Nah, nanti hasilnya sama dengan, ini bisa menjadi ln 5 kuadrat ya, jadi 25. 2 nya pindah ke depan pangkat ya, jadi pangkat 5. Jadi ln 5 kuadrat jadi 5 pangkat 2 ln 25 jadinya. Terus karena ini pengurangan jadi bagi ya, per 24. Ini ln 25 per 24. Inilah hasil integral untuk soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Sini integral terhadap x terlebih dahulu. Jadi kita bisa sederhanakan bentuknya di integral min 1 sampai 1. Nah, ini y pangkat 5 ini konstanta, kita bisa pindahkan ke depan dulu. Di integral dari 0 sampai dengan 3, ini pangkat x y pangkat 3 dx dy. Nah, sekarang kita bisa perhatikan integral ini ya, karena y pangkat 3 ini sebagai konstanta. Nah, jadi integral dari, jadi ingat bentuk integral dari pangkat ax dx hasilnya adalah 1 per a pangkat ax plus c. Nah, sehingga ini jadinya integral dari min 1 sampai dengan 1 y pangkat 5, ini jadinya 1 per y pangkat 3 pangkat x y pangkat 3 dengan batasnya 0 sampai dengan 3 dy. Nah, setelah itu kita substitusi 0 dan 3 ke dalam x, integral min 1 sampai 1. Nah, karena di sini ada y pangkat 5 dan y pangkat 3, nah jadi kita bisa melakukan proses pembagian dengan cara mencoret aja langsung. Jadi sisa y kuadrat. Nah, ini jadinya y pangkat 2. Terus kita substitusi ke dalam x, ada batas 0 dan 3. Jadi pangkat 3 dikali y pangkat 3 dikurangi dengan pangkat 0 dikali dengan y pangkat 3 dy. Atau kita bisa sederhanakan bentuknya jadi integral min 1 pangkat 1. Ini kan pangkat 0 ya, jadi sama dengan 1. Jadi kalau kita kalikan ke dalam y kuadratnya jadi
Y pangkat 2 dikali dengan pangkat 3 Y pangkat 3 dikurangi dengan Y kuadrat dy. Sekarang kita lihat bentuknya. Untuk bentuk yang ini adalah integral substitusi ya, karena kalau kita turunkan Y pangkat 3 hasilnya adalah Y kuadrat. Nah, jadi kita misalkan dengan P ya, pangkat dari eksponennya 3 Y pangkat 3, maka dP nya jadi 9 Y kuadrat dy. Dari sini dy ya, kita peroleh dy sama dengan dP per 9 Y kuadrat. Setelah itu kita bisa substitusi lagi ke dalam integralnya. Di integral dari min 1 sampai dengan 1 Y kuadrat dikali dengan pangkat 3 Y pangkat 3 di dy ya. Ini kita sederhanakan dulu bentuknya sebelum kita substitusi. Min 1 sampai 1 Y kuadrat dy. Nah, sehingga dy yang diganti adalah dy yang ada di yang sebelah kiri ya, yang ini ya. Sama ini kita ganti dengan U ya. Kita ganti dengan P. Nah, jadi ini integral dari min 1 sampai dengan 1 terus Y kuadrat pangkat P, dy kita ganti dengan dP per 9 Y kuadrat dikurangi integral min 1 sampai 1 Y kuadrat dy. Nah, di sini Y kuadrat kita bisa coret, jadi sisanya pangkat P. Integral pangkat P adalah pangkat P itu sendiri. Nah, kemudian integral dari Y pangkat 2 adalah sepertiga ya, sepertiga Y pangkat 3. Nah, integral pangkat P adalah pangkat P, jadi pangkat P dengan batasnya min 1 sampai 1. Nah, di sini ada seper 9 kita bisa pindah ke kiri deh. Kemudian ini batasnya dari min 1 sampai dengan 1 dikurangi dengan sepertiga Y pangkat 3 dengan batas min 1 sampai dengan 1. Langkah berikutnya kita substitusi min 1 dan 1. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, min 1 dan 1 ini adalah batasnya si Y, maka di sini ada P. Nah, jadi kita ganti dulu P-nya dengan yang kita misalkan tadi. Seper 9 dikali dengan pangkat 3 Y pangkat 3 batasnya min 1 sampai 1 ya, atau kita gabung pangkatnya, batasnya min sepertiga Y pangkat 3 batasnya min 1 sampai dengan 1. Sekarang kita substitusi ya, batas min 1 dan 1 nya jadi sama dengan seper 9 dikali dengan pangkat. Nah, substitusi batas atasnya dulu. 3 dikali 1 pangkat 3 jadi 3 kali 1 jadi 3 ya. Dikurangi dengan, nah ini substitusi 1 jadi 1 pangkat 3 jadi sepertiga kali 1 jadi sepertiga. Ini batas atasnya. Kemudian batas bawahnya adalah min 1 ya, jadi min 1 pangkat 3 hasilnya min 1 kalikan 3 jadi min 3, jadi seper 9 dikali pangkat min 3. Kemudian min 1 pangkat 3 hasilnya min 1, terus minnya dikalikan min jadi plus ya, ditambah dengan seper 3. Nah, di sini kita bisa sederhanakan bentuknya jadi seper 9 pangkat 3. Nah, di sini pangkat 3-nya adalah negatif, jadi kita bisa jadiin positif dengan cara menurunkan ke bawah, jadi 9 pangkat 3. Ini min sepertiga dikurangi sepertiga jadi min 2 per 3. Dari sini kita bisa sederhanakan bentuknya ya, dengan cara menyamakan penyebutnya, yaitu 9 pangkat 3. Jadi 9 pangkat 3 kita bagi ya ke semuanya. 9 pangkat 3 bagi 9 adalah pangkat 3 kali pangkat 3 jadi pangkat 6. Terus 9 pangkat 3 bagi 9 pangkat 3 min 1
Ini dikurangi dengan 9 pangkat 3 dibagi 3 jadi 3 pangkat 3 kali 2 jadi min 6 pangkat 3. Inilah hasil akhir dari integral soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Sini integral terhadap x-nya dulu, kemudian terhadap y. Caranya sama, kita sederhanakan bentuknya dulu ya. Integral 1 sampai 3. Nah, di sini ada y pangkat 3, maka ini sebagai konstanta kita bisa pindahkan ke depan. Nah, batasnya adalah 1 sampai 2. Kemudian x dikali dengan pangkat 2 pangkat x kuadrat y kuadrat. Ini dx ya, terus di luarnya dy. Nah, kita perhatikan integral ini adalah integral substitusi. Kenapa? Kalau kita turunkan x kuadratnya, hasilnya adalah x ya. Nah, jadi dari sini kita bisa misalkan u sama dengan x kuadrat y kuadrat, maka du-nya adalah 2x y kuadrat dx. Nah, sini kita ganti dx-nya dengan du per 2x y kuadrat. Nah, setelah itu kita substitusi ya ke dalam integralnya. Integral 1 sampai 3. Ini y pangkat 3. Nah, x dikali integral 1 sampai dengan 2. X dikalikan dengan pangkat u. Dx-nya ganti dengan du per 2x y kuadrat dy. Nah, sekarang ada yang bisa kita coret yaitu x ya. Terus y kuadrat sama y pangkat 3. Y kuadratnya 2y kuadratnya kita bisa pindahkan ke depan, jadinya integral 1 sampai 3 dikali dengan y pangkat 3 dikali dengan y kuadrat 1 per 2y kuadrat. Kemudian, nah sekarang integral pangkat u adalah pangkat u ya, dengan batasnya adalah 1 sampai 2. Ini dy. Nah, sekarang untuk integral berikutnya kita bisa substitusi batas 1 dan 2 ke dalam pangkat u ya. Nah, karena ini 1 dan 2 ini miliknya si x ya, batasnya x, maka kita ganti dulu pangkat u nya. Nah, adapun bentuk yang di kiri ini kita bisa coret. Ini kan habis ya. Sisanya adalah setengah y ya jadinya. Jadi setengahnya kita bisa pindah ke depan. Integral 1 sampai dengan 3 y dikali dengan, nah u nya kita ganti dulu ya dengan pangkat x kuadrat y kuadrat. Nah, setelah itu kita substitusi batas 1 dan 2. Kalau kita substitusi 1 dan 2 ya, jadi substitusi atasnya dulu ya, integral 1 sampai 3 jadi y ya dikalikan dengan pangkat, nah ini ada x kuadrat, substitusi 2 jadi 4 ya, 2 kuadrat jadi 4 ya, jadi 4 y kuadrat. Dan dikurangi dengan pangkat 1 disubstitusi ke dalam x kuadrat jadi 1 kuadrat jadi 1, yaitu jadinya y kuadrat. Nah, ini dikalikan dengan dy. Setelah itu ya, nah kita lihat di sini ada bentuk yang sama yaitu y kuadrat untuk pangkat eksponennya y kuadrat dan juga y kuadrat. Nah, ini bentuk integral substitusi ya. Kalau semua ini integral substitusi. Kenapa substitusi? Ya, jika kita turunkan y kuadratnya hasilnya adalah y. Kita misalkan dulu y kuadratnya dengan p. Sudah turunkan. dp sama dengan 2y kuadrat. dp sama dengan 2y dy. Nah, sehingga dy nya itu sama dengan dp per 2y. Setelah itu kita substitusi ke dalam integralnya, jadinya setengah integral 1 sampai dengan 3 y dikalikan dengan
E pangkat 4P dikurangi dengan E pangkat P. Nah, dy nya kita ganti dengan dp per 2y. Nah, di sini y nya kita bisa coret, terus ada setengah kita bisa kalikan ke depan, jadinya kalikan ke kiri jadi 1/4. Nah, terus sekarang integral dari E pangkat 4P adalah 1/4 E pangkat 4P. Kemudian integral dari E pangkat P adalah E pangkat P dengan batasnya 1 sampai dengan 3. Nah, jadi sebelum kita substitusi 1 dan 3, kita ganti dulu P-nya ya. Dengan yang kita misalkan tadi, 1/4 dikalikan dengan 1/4 E pangkat 4Y kuadrat dikurangi dengan E pangkat Y kuadrat batas 1 sampai dengan 3. Nah, setelah itu kita substitusi 1 dan 3-nya sama dengan 1/4 dikalikan dengan 1/4. Nah, di sini ada 3 ya, Y kuadrat. Substitusi Y sama dengan 3 jadi 3 kuadrat jadi 9. 9 kali 4 jadi 36. 36 dikurangi dengan ini 3 kuadrat jadi E pangkat 9. Ini untuk batas atasnya ya. Terus batas bawahnya sama dengan 1 kita substitusi ke dalam Y kuadrat jadi 1/4 dikali dengan E pangkat 4 ya, karena Y 1 kuadrat sama dengan 1 dikurangi lagi dengan E pangkat 1 kuadrat jadi E pangkat 1. Nah, ini sama dengan kita kalikan ke dalam 1/4-nya ya. Jadi ini jadinya 1/16 E pangkat 36, kemudian dikurangi dengan 1/4 E pangkat 9, terus dikurangi lagi dengan 1/16 E pangkat 4. Nah, ditambah dengan ya, min kali menjadi plus ya, 1/4 E. Ini adalah hasil akhir dari integral soal nomor 5. Kita lanjut soal nomor 6. Di sini integral pertama integral terhadap Y, kemudian integral terhadap X. Kita bisa sederhanakan dulu ya. Karena integral terhadap Y maka X-nya konstanta ya. Jadi 1 sampai 4. Terus ini 1 sampai 2. X-nya kita bisa keluarkan. Jadi sisa Y ditambah dengan 1 per Y ditambah dengan 1. Ini kita bisa sederhanakan bentuk integralnya, jadi integral 1 sampai dengan 4 X, terus integral 1 sampai dengan 2 Y, kita bisa pecah integralnya dy tambah dengan integral 1 sampai dengan 2 1 per Y ditambah 1 dy. Nah, untuk bentuk ini integral substitusi ya. Nah, karena kalau kita turunkan Y-nya hasilnya dy ya. Jadi kita misalkan U sama dengan 1 per U sama dengan Y plus 1, maka du nya adalah dy. Nah, sehingga dy nya sama dengan du ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan bentuknya, integral 1 sampai dengan 1 4 X dikalikan dengan integral dari 1 sampai 2 Y dy ditambah dengan integral 1 sampai dengan 2 ini per U du ya, dikalikan dengan dx. Nah, integral 1 sampai dengan 4 X, integral dari Y kuadrat, integral dari Y adalah setengah dari Y kuadrat ya, ditambah dengan integral dari per U adalah ln U, batasnya 1 sampai dengan 2 dx. Nah, karena 1 dan 2 ini batasnya milik si X, milik si Y, maka kita ganti dulu U-nya dengan yang kita misalkan tadi, sama dengan integral 1 sampai 4 X dikalikan dengan setengah dari Y kuadrat ditambah dengan ln Y ditambah 1. Batasnya adalah 1 sampai dengan 2 dx. Nah, ini tinggal kita substitusi aja 1 dan 2. Integral 1 sampai dengan 4 X. Substitusi dulu batas atasnya, jadi ini Y kuadrat
substitusi 2 jadi 4, 4 bagi 2 jadi 2, ditambah dengan ln 3 ya, ln 3 dari 2 tambah 1 ya, terus dikurangi dengan substitusi 1 ke dalam y kuadrat jadi setengah ditambah dengan ln 2 dx. Nah, bentuk ini tidak ada variabel x, maka dia sebagai konstanta ya. Kita bisa pindahkan ke depan atau kita sederhanakan dulu ya. Sini ada 2 kurang setengah jadi 3/2. Nah, jadinya ln 3 dikurangi dengan ln 2 ditambah dengan 2 dikurangi setengah jadi 3/2 dikali dengan integral dari 1 sampai 4 x dx. Integral x dx adalah setengah x kuadrat ln 3 ini ln 2 ya, dikurangi dengan ln 2 ditambah dengan 3/2 dikali dengan setengah x kuadrat dengan batasnya 1 sampai dengan 4. Sekarang tinggal substitusi aja 1 dan 4 ya, 4 dan 1 ya, batas atasnya dulu jadi ln 3 dikurangi dengan ln 2 ditambah dengan 3/2 ini ada setengah dikalikan dengan 4 kuadrat jadi 16 dikurangi dengan 1 kuadrat jadi 1 ya. Nah, ini jadi hasilnya adalah 15/2 dikalikan dengan ln 3 dikurangi dengan ln 2 ditambah dengan 3/2. Inilah hasil akhir dari integral untuk soal nomor 6. Kita lanjut soal nomor 7. Di sini integral terhadap x-nya terlebih dahulu. Nah, yang terakhir integral terhadap y. Kita sederhanakan dulu bentuknya. Di sini ada variabel y pangkat 5, kita bisa pindahkan ke depan dulu. Integral min 1 sampai dengan 0. Ini y pangkat 5 integral 0 sampai 1 y pangkat 3 cos x dikalikan dengan sin x dx dy ya. Nah, ini integral substitusi ya. Kenapa? Karena turunan dari cos ya. Karena integral terhadap x-nya dulu. Nah, kita lihat di sini pangkat eksponennya ada cos. Turunan cos adalah sin ya. Jadi kita bisa memisalkan dulu cosnya dengan sembarang variabel ya. Kita misalkan dengan P sama dengan cos x. Nah, maka dp sama dengan min sin x dx. Sehingga dx-nya sama dengan min dp per sin x. Sekarang kita substitusi ya, yang kita misalkan cosnya ganti dengan p. Integral min 1 sampai dengan 0 y pangkat 5. Ini integral 0 sampai 1 y pangkat 3 dikali dengan p ya, terus sin x dx nya ganti dengan min dp per sin x dy. Nah, di sini sin x nya kita bisa coret. Nah, terus di sini ada negatif ya, jadi negatifnya kita bisa pindahkan ke depan jadi min integral min 1 sampai dengan 0 y pangkat 5. Terus sekarang integral dari e pangkat y pangkat 3 p ya. Nah, karena integral terhadap p, maka y pangkat 3 ini sebagai konstanta. Nah, jadi integral tadi, integral e pangkat ax sama dengan 1/a dikali e pangkat ax plus c. Nah, sehingga integral dari e pangkat y pangkat 3 dikali p, maka hasilnya adalah 1/y pangkat 3 dikali e pangkat y pangkat 3p dengan batasnya 0 sampai dengan 1, karena y pangkat 3 konstanta ya, dy.
Nah, di sini ada yang bisa kita coret. Itu Y pangkat 3 sama Y pangkat 5. Sisa Y kuadrat. Nah, setelah itu kita bisa substitusi 0 dan 1 ke dalam P ya. Nah, tapi P di sini adalah kita ganti terlebih dahulu dengan cos X. Nah, karena 0 dan 1 ini batasnya miliknya si X ya. Sehingga menjadi min integral min 1 sampai dengan 0. Ini jadi Y kuadrat. Nah, dikalikan dengan pangkat Y pangkat 3 dikali dengan cos X ya, dengan batasnya 0 dan 1 dy. Setelah itu substitusi 0 dan 1 ke dalam X. Jadi min integral min 1 sampai dengan 0 Y kuadrat dikalikan dengan pangkat Y pangkat 3 dikali dengan cos 1 dikurangi dengan pangkat Y pangkat 3 dikali dengan cos 0. Untuk yang ini ya, cos 0 sama dengan 1, maka ini jadi pangkat Y pangkat 3. Sehingga min integral dari min 1 sampai dengan 0 Y kuadrat dikalikan dengan pangkat Y pangkat 3 cos 1 dikurangi dengan pangkat 3 pangkat Y pangkat 3 ya. Nah, dy. Nah, sekarang ini bentuk integral substitusi. Tahunya dari ini, dari Y pangkat 3. Y pangkat 3 jika kita turunkan hasilnya adalah Y kuadrat. Nah, jadi dari sini kita bisa memisalkan lagi ya. Kita misalkan Y pangkat 3-nya. Kita misal U sama dengan Y pangkat 3. Sehingga DU-nya sama dengan 3Y kuadrat dy. Nah, sehingga dy-nya sama dengan du per 3Y pangkat 2. Berikutnya tinggal kita substitusi ya, U dengan sama dengan Y pangkat 3 dan dy kita ganti dengan du per 3Y kuadrat. Min integral min 1 sampai dengan 0 ini Y kuadrat jadinya pangkat U kali cos 1 dikurangi dengan pangkat U. Nah, dy kita ganti dengan du per 3Y kuadrat. Di sini Y kuadrat kita bisa coret. Nah, sepertiganya bisa kita pindahkan ke depan jadinya min sepertiga integral min 1 sampai dengan 0 pangkat U kali cos 1 dikurangi dengan pangkat U du. Nah, sekarang pangkat U kan sama dengan pangkat integral pangkat U kan sama dengan pangkat U ya. Nah, di sini ada cos ya. Cos 1 ini sebagai konstanta ya. Sehingga hasil integralnya adalah min sepertiga. Nah, jadi integral pangkat U cos 1 adalah 1 per cos 1 dikali pangkat U kali cos 1 dikurangi dengan pangkat U dengan batasnya adalah min 1 sampai dengan 0. Setelah itu kita substitusi 0 dan min 1 min sepertiga. Nah, jadi sebelum substitusi kita ganti lagi U-nya ya, karena ini batasnya adalah batasnya milik si Y. 1 per cos 1 dikali dengan pangkat Y pangkat 3. Y pangkat 3 dikali cos 1 dikurangi dengan pangkat Y pangkat 3 dengan batasnya adalah min 1 sampai dengan 0. Setelah itu kita substitusi 0 dan min 1. Kalau kita substitusi 0 ya, ini jadi pangkat 0 ya. Cos 1 dikali pangkat 0
dikurangi dengan F pangkat 0 ya. Terus dikurangi lagi dengan substitusi batas bawahnya min 1 per cos 1 dikali dengan F pangkat min cos 1 ya, karena dia min 1 pangkat 3 jadi min 1 dikurangi dengan F pangkat min 1. Nah kemudian min sepertiga ini 1 per cos 1 F pangkat 0 kan cos 1 ya, dikurangi dengan 1, terus dikurangi lagi dengan 1 per cos 1 dikali dengan F pangkat min cos 1 dikurangi lagi dengan F pangkat min 1. Bentuk ini kita bisa sederhanakan menjadi min sepertiga ini 1 per cos 1 dikurangi dengan 1 dikurangi dengan 1 per cos 1 dikali dengan F 1 per F pangkat cos 1 ditambah dengan 1 per F pangkat 1 ya. Nah, ini jadinya kita bisa kali ke dalam min sepertiganya jadinya 1 per 3 cos 1 dikalikan dengan F pangkat cos 1 terus ditambah dengan sepertiga dikurangi dengan 1 per 3 cos 1 dikurangi dengan 1 per 3 F pangkat 1 ya. Nah ini adalah hasil akhirnya. Demikian pembahasan soal integral lipat 2 pada batas persegi panjang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.